Ini Kang, ngomong-ngomong nih, tadi kan kita melewati hutan, masuk ke sini seperti masuk ke dunia baru yang dikatakan orang itu dinasti Thoriqoh Sawahiyah. Ini saya mau tanya nih ke Akang. Akang di sini tinggal dengan siapa? Ada bangunan-bangunannya unik begitu. Akang itu sebetulnya siapa sih di dinasti Thoriqoh Sawahiyah ini? Kerajaan Thoriqoh Sawahiyah ini. Dan mohon maaf, saya melihat hiruk-pikuk yang terjadi di Indonesia hari ini bukan hiruk-pikuk yang indah, tapi hiruk-pikuk yang mumet, yang rungsing. Dewanya berarti suaminya. Dengan asin, dan meskipun makan dengan asin bahagia karena asin itu rasanya enak. Teteh pernah bermain film ya deh, kayak Chef gitu deh. Paling dulu pernah iseng-iseng bikin ini film pendek sama teman-teman waktu kuliah. Oh gitu, pantesan Mbak. Main teater. Oh, teater. Teater di Cipayung, di bengkel teater di Karendra. Nah, saya tinggal di sawah itu karena saya ingin merdeka. Intinya itu aja. Luar biasa. Saya ingin merdeka dari penjajahan yang seharusnya tidak menjajah kepala kita. Makanya alhamdulillah, hari ini saya tidak peduli mau gas naik, LPG naik, tidak peduli, terserah. Karena saya punya kayu bakar. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Kang Aang di Kartika Hidro TV. Nah oke teman-teman, di video kali ini saya spesial bersama rekan-rekan saya berkunjung ke suatu tempat yang sangat tersembunyi, sangat terpencil, yang mana tempat tersebut namanya Dinasti Thoriqoh Sawahiyah. Yang mana orang-orang tersebut adalah orang-orang yang berada di dalamnya adalah orang-orang pintar yang mungkin pemahamannya tidak banyak orang yang tahu. Hanya mungkin teman-teman nanti simak video ini sampai dengan tuntas biar tidak gagal paham kenapa dinamakan dengan Dinasti Thoriqoh Sawahiyah. Yang mana di tempat tersebut ada sepasang suami istri yang bisa disebut dengan orang pintar atau kedua-duanya itu orang pintar atau sarjana yang tinggal di tengah hutan. Jadi bisa dibilang unik ya, ada sepasang suami istri yang menduduki suatu wilayah yang ada di tengah hutan terpencil jauh dari keramaian. Kita juga untuk menuju ke wilayah ini mesti melewati semak belukar. Jadi wilayah ini atau Dinasti Thoriqoh Sawahiyah ini terletak di antara dua lembah. Jadi seperti apa penjelasan beliau bisa tinggal di tengah hutan, tidak mau dekat dengan warga atau dekat dengan keramaian, tapi dia mempunyai wilayah sendiri dengan nama Thoriqoh Sawahiyah. Biar tidak penasaran, simak video ini sampai dengan tuntas. Saya doakan yang selalu setia nonton di channel ini, mudah-mudahan rezekinya luar biasa berlimpah dan dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah oke teman-teman, jadi sebelumnya saya bersama rekan-rekan habis melakukan perjalanan kaki dari sana ya. Jadi untuk mencapai wilayah ini kita mesti jalan setapak. Jadi tidak bisa membawa motor langsung ke lokasi. Nah itu bisa teman-teman lihat ya, di lokasi jalan seperti ini nih. Dan itu rekan-rekan saya yang lagi opening pembukaan. Jadi kita melewati bukit ini ya. Nah sekarang kita alhamdulillah sudah dekat dengan wilayah yang disebut dengan Thoriqoh atau Dinasti Thoriqoh Sawahiyah. Yang mana wilayah ini benar-benar sangat terpencil jauh dari keramaian. Nah bisa teman-teman simak ya, ini juga angin sangat begitu luar biasa kenceng, dan kalaupun masuk ke kamera mohon maaf. Nah ini diapit oleh kedua bukit ya, di sana juga tuh bukit kelihatan dan ini juga bukit, jadi kita kendaraan disimpan di sana. Nah ini kita hanya bisa melewati jalan setapak teman-teman. Jadi untuk mencapai wilayah ini, jadi mungkin kurang lebih ada 15 menit perjalanan dari kita menyimpan kendaraan teman-teman. Yang sangat benar-benar membawa langkah kita ke sini. Di sini kan bisa disebut lembah ya, dikelilingi sama pegunungan. Di sana udah kelihatan tuh di sana
ada rumah sepasang suami istri orang intelektual yang mendirikan atau yang tinggal di sini tidak mau atau bukan tidak mau, lebih memilih menyendiri atau tinggal terpencil dari keramaian ya teman-teman. Mereka itu bukan tanpa alasan tinggal di sini. Nah, jadi untuk lebih jelasnya simak video explore kita kali ini, yang mana ini benar-benar sangat berbeda ya di konten kali ini. Jadi kita mengunjungi seseorang yang sangat-sangat pemikirannya sangat-sangat brilian, tapi tinggalnya ini jauh dari keramaian atau di bawah lembah atau di tengah-tengah hutan teman-teman. Wow, nah ini udah kelihatan di bawah tuh. Ini bisa teman-teman lihat sekelilingnya ini hutan semua. Ini hutan semua. Nah, kita juga berasal dari sana tuh. Dan ini mungkin orang-orang ini adalah orang-orang yang menempati dinasti Thorikot Sawahiyah, atau mungkin bisa disebut wilayah yang tersembunyi teman-teman. Wow. Dan itu dari sini sudah mulai kelihatan. Nah ini kita hanya bisa melewati jalan seperti ini ya. Jadi tidak bisa membawa kendaraan sampai di titik lokasi. Nih. Jadi kita langsung menyusuri jalan setapak seperti ini. Dan itu udah kelihatan sebelah sini. Jadi mereka itu lebih memilih mencil ya tinggalnya. Cuman mereka bukan orang sembarangan teman-teman. Dan sebelumnya mungkin saya akan nunggu teman-teman terlebih dahulu, karena tadi kita jalan kakinya agak berjauhan juga seperti sini. Nah oke teman-teman, teman saya sudah pada merapat, jadi kita akan langsung saja melanjutkan perjalanan menuju lokasi yang dinamakan dengan dinasti Thorikot Sawahiyah, yang mana orang-orangnya mungkin yang saya dengar ini orang-orang intelektual yang tinggal di sini ya, dan pemikirannya itu beda dengan kita pada umumnya. Nah, mungkin nanti teman-teman juga bisa simak kenapa sih mereka bisa tinggal di tempat seperti ini nih. Nah jadi yang saya dengar, jadi pemikiran mereka itu lebih memilih apa namanya ya, terpencil ini lebih tenang, bahagia. Jadi bahagia itu bukan soal harta atau benda ya, jadi soal rasa. Nah teman-teman, ini udah kelihatan nih tuh, ini ada suatu bangunan ya, mungkin benar-benar unik ya, jadi jauh dari keramaian. Wow, masya Allah. Jadi kita juga kesini juga harus perjuangan sekali ya, soalnya ini melewati jalan setapak. Wow, masya Allah, ini udah kelihatan tuh, luar biasa ya. Saya juga baru tahu nih ada wilayah baru di sini dengan nama, entah itu nama alihan atau apa namanya, atau kalau bahasa Sundanya itu ketelah cenak itu. Masya Allah. Jadi angin di sini sangat kencang ya. Wow. Masya Allah, luar biasa ini wilayah pertanian, dan orang-orang di sini mungkin banyak sekali yang bercocok tanam. Nah, jadi katanya orang-orang di sini itu lebih apa namanya ya, sehariannya itu bertani. Jadi lebih mengutamakan kebahagiaan. Nah, kalau kita pada umumnya apa namanya ya, mengejar kebahagiaan itu yang kebanyakan orang tuh mengejar dunia, tapi di sini lebih mementingkan rasa. Jadi pemikirannya sangat-sangat beda dengan kita ya. Masya Allah. Jadi yang namanya pagi-pagi siduru dina hawu teh emang bener-bener ada di sini gitu. Soalnya kan kebanyakan zaman sekarang udah pada pakai kompor gas atau kompor elektronik ya. Jadi bener-bener kalau di sini alami sekali. Nih udah kelihatan ya, ada bangunan mencil di bawah lembah, dan kita juga harus melewati hutan ya. Masya Allah. Kita akan langsung saja menemui orang yang mempunyai rumah di sini, dan konon katanya orang tersebut adalah orang intelektual, dan ini bukan hanya seorang tapi suami istri ya, kedua-duanya orang intelektual. Jadi mungkin bukan orang sembarangan. Masya Allah, ini udah kelihatan. Dan untuk mencapai ke sini benar-benar
penuh perjuangan ya saya sama teman-teman. Ini jalannya juga seperti ini. Apalagi kalau musim hujan mungkin wow susah sekali. Wow, masya Allah. Mana ya jalannya? Oh ini sini nih. Jadi mesti melewati galangan sawah teman-teman. Wow. Dan itu teman-teman saya itu sudah di depan. Jadi kita tuh menyebar. Dan kesininya juga wow. Ada mungkin 15 menit perjalanan ya. Kalau dari kita menyimpan kendaraan. Ayo Kang. Mengaji. Oh siap. Aduh. Oh itu udah. Kelihatan tuh ada anak-anaknya juga. Masya Allah. Ada. Jadi di sini tuh unik sekali ya. Yang membedakan ya Gimana Kang? dari cuaca, dari suasana beda ya. Beda sekali. Di kita pada umumnya. Nah kalau untuk cuaca sendiri kalau di luar itu ya di luar hutan ini sedang kering, tapi ternyata di sini malah banyak Bertani air ya? dan juga mereka bertani. Tuh, terus kebanyakan. bercocok tanam. Bercocok tanam. Jadi kebanyakan orang-orangnya itu bertani ya. Ya nampaknya ini dinasti ini bergerak sumber dayanya itu dari pertanian. Kita lanjut aja Kang. Makanya namanya dinasti Toriko Sawahia. Ada banyak sawah Sawah ya. dan air pun Walaupun kemarau tapi tetap nyawa gitu ya. begitu melimpah. Jadi Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. aduh Allah. Hati-hati Kang. Aduh. Ini memang perlu perjuangan sekali ya. Masya Allah. Jalanan berarti ada 10 kilo ya tadi kita. 10 kilo. Saya tidak bisa menghitung. Ah, ah. Saya juga tidak tahu ini masuk ke wilayah mana. Masya Tapi Allah. yang jelas nampaknya dinasti Toriko Sawahia ini Nah membuat itu teman-teman udah kelihatan ya. dan akses Dan ini benar-benar real, bukan settingan. Ini tinggalnya di sini dan ini rumahnya teman-teman. terlalu. Masya Allah. Tapi kita coba masuk saja telisik bagaimana kehidupan sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dunia luar ya kan? Dunia luar seperti apa ya? Suku Bandung berarti. Lebih ke suku Bandung. Assalamualaikum. Ada Kang. Oh ini ya Nah ini dari jauh kelihatannya seperti menara pantau ya. menara pantau ya. Jadi kalau misalkan kita masuk ke sini udah kelihatan dari sana. Ini kayaknya rakyatnya ya berarti. Warga sini mungkin. Oh, ini semuanya serba tradisional. Di sini juga tidak menggunakan. Nah ini pakai. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Bang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sama Kang siapa? Ihung. Kang Ihung. Sehat Kang? Alhamdulillah. Gimana kita lanjut atau nunggu teman-teman dulu? Kang ini mohon maaf kita mau silaturahmi ya dari luar datang ke sini katanya ada Toriko Sawahia. Nah nanti barangkali bisa dijelaskan Toriko Sawahia ini. Mungkin kalau untuk sekarang saya mau pengen istirahat dulu nanti supaya lebih intens. Lihat-lihat dulu di sini boleh ya? Boleh, silakan. Oh lihat-lihat Saya dulu boleh. lagi mau masak air dulu. Oh mau masak air. Silakan aja boleh, mau lihat-lihat. Mungkin mau istirahat dulu ya teman-teman. Nah, alhamdulillah teman-teman, jadi ini adalah suasana yang mungkin orang kota tidak dapatkan ya. Jadi kita di sini ngobrol sambil masak. Nah, ini ada hau. Jadi yang namanya siduru di hau ini sekarang udah jarang, teman-teman. Alhamdulillah kita mendapat kesempatan luar biasa, pengalaman yang sangat luar biasa berkunjung ke suatu tempat yang dinamakan dengan Toriko Sawahia. Jadi dalam artian ini adalah tempatnya di sawah ya. Walaupun musim kemarau di sini tetap nyawa. Jadi mungkin ini wilayahnya sangat subur sekali. Dan bisa teman-teman lihat ya, ini kita dari tadi juga ngobrolnya sambil santai, sambil masak air di hau, dan ini yang modern juga ada. Alhamdulillah ini suasana sangat nyaman dan teman saya juga sampai ketiduran tuh sana tuh. Dan alhamdulillah juga Kang boleh ya saya lihat ke dalam. Masuk. Saya diizinkan untuk melihat tempat tinggalnya dari Kang Ihung ya. Nah jadi bisa teman-teman lihat arti kebahagiaan itu bukan tentang memiliki segala sesuatu ya. Nah jadi Kang Ihung ini tinggalnya di sini teman-teman.
Masya Allah luar biasa. Lebih memilih tinggal di tengah hutan. Dan mungkin kalau yang namanya apa ya, kenyamanan ya sangat luar biasa. Ini jauh sekali dari polusi, dan beliau tinggalnya benar-benar di tempat ini ya, Masya Allah luar biasa. Mungkin ini suasana yang tidak akan didapat kalau di perkotaan, Masya Allah. Jadi benar-benar ini menyatu dengan alam. Dan ini Kang Emul ini adalah bukan orang sembarangan ya, orang intelektual yang ya mungkin tadi teman-teman bisa simak sendiri. Nah ini juga di sini ternyata banyak orang-orang juga yang berkunjung ke sini. Soalnya di sini juga di sana tuh ada majelis, tempat perkumpulan orang-orang yang sering ke sini. Ada banyak juga orang yang ke sini yang apa namanya, musafir ya, musafir yang tinggal di sini. Kalau ini adalah musola kalau nggak salah. Kita akan lihat dulu. Luar biasa. Jadi ini kalau untuk suasana sangat nyaman, tidak ada kebisingan, jadi sangat menyatu sekali dengan alam teman-teman. Nah kalau ini adalah mushola ya. Nah ini mushola teman-teman. Jadi benar-benar terpisah dari rumah ya. Ini mushola. Dan kalau yang di sebelah sana itu adalah majelis atau ruangan pertemuan. Dan di sini juga disediakan kalau ada yang mau menginap dari luar, ada disediakan untuk penginapan teman-teman. Tewanya berarti suaminya. Itu dengan asin, dan meskipun makan dengan asin bahagia karena asin di sini rasanya enak. Jadi kita akan lanjut makan ya. Ada sambal juga ya? Kenapa? Sambal ala-ala. Ada Itu siapa itu? Mungkin nyaman jika ketiduran itu. Nah ini membuktikan kalau hidup di Thoriko Sawahiyah ini tentram, adem, nyaman ya. Madep pokoknya nama ya. Jom di Bali yang tidak parah. Kita coba lihat kayaknya ada, jengkolnya ada, pasirnya ada. Nanti kita makan bareng. Berarti kalau dari sini ke warung jauh ya teh? Lumayan. Jadi harus baiknya sih harus nyetok. Oh nyetok ya, nyetok makanan berarti yang. Tapi kan di sini kayak sumber makan banyak ya teh ya? Banyak. Nggak harus beli maksudnya gitu? Enggak sih. Kangkung juga ada yang nanem. Jadi kalau mau beli itu sebelum beli juga dikasih tetangga. Atau kami juga misalnya punya pohon kacang panjang, bagi-bagi gitu. Oh iya, jadi kekurangan makanan kalau di sini ya? Teteh pernah bermain film ya teh? Kayak resep TV teh? Paling dulu pernah iseng-iseng bikin ini film pendek sama teman-teman waktu kuliah. Oh gitu, pantesan main nggak familiar teater. sekali. Oh teater. Teater di ini di Cipayung, di bengkel teater Rendra, di Parendra. Ini spill makanannya teman-teman. Ada jengkol, ada tempe, asin, mantap. Ada seni-seni gitu ya. Oh teteh sebelumnya apa pemeran teater gitu ya, betul? Dulu waktu kuliah pernah ini harus diambil enggak? Oh enggak masuk. Pernah main teater, pernah berkesenian lah waktu masih kuliah di Bandung, di teater kampus, terus di bengkel teater Rendra di Cipayung Depok, di almarhum Pak Rendra sama istrinya Ibu Ken Juraida. Oh, mantap ya. Luar biasa pengalamannya, dan mungkin nanti kita minta sedikit waktu untuk bermain perang. Nah kira-kira bagaimana? Iya. Skillnya. Skillnya. Iya, mantap, Masya Allah. Kita lanjut di konten selanjutnya. Jadi jangan ke lain channel. Jangan kalian di channel. Jadi nantikan di konten selanjutnya. Oke, kita akan lanjut makan teman-teman. Ini saya mendengar dari masyarakat katanya di salah satu perbukitan ada kerajaan katanya. Bedel. Iya. Itu betul nggak sebetulnya Kang? Kerajaan Thoriko Sawahiyah ini. Berarti betul berarti Kang. Kerajaannya bercanda, kalau Thoriko Sawahiyah itu benar. Itu. Tapi kalau kerajaan dalam pengertian kita punya aturan,
punya tatanan, mungkin iya. Mungkin ya, dalam artian kan gini. Maksudnya kalau di sini itu kita punya cara pandang tersendiri tentang ya sikap kita terhadap hidup inilah. Gitu. Itu gitu. Disebut Thariqah Sawahiyah karena ini emang tempatnya di sawah. Nah, jadi tepatnya As-Sawahiyah. Itu. Jadi bukan dalam pengertian thariqah, dalam pengertian syariat agama, itu kejauhan lah. Maksudnya kan gini, kita ngobrol agama bentar ya. Iya. Kita kan kenal ada thariqah Qadiriyah, Sadiliyah, terus Naksabandi. Gitu. Kita hanya meminjam diksi itu aja sih sebenarnya. Kalau thariqah Sawahiyah itu karena kita bertempat tinggal di sawah, maka kita mengatakan thariqah Sawahiyah. Jadi pola hidup, cara berpikirnya juga ya berpikir ala udik kita, ala orang-orang kampung. Gitu. Makanya ya belajarnya juga gurunya ya jelas alam. Belajar bagaimana mencintai, menghormati, sinambung, hidup bareng dengan alam. Belajar bagaimana proses padi tumbuh, belajar bagaimana kenapa kepiting jalannya miring, belajar kenapa kalau ada capung itu apakah petanda kemarau atau hujan, ada kupu-kupu terbang ke timur atau ke barat. Nah, belajar seperti itulah. Makanya kita menamakan Thariqah Sawahiyah. Ini istilah aja sih sebenarnya. Dan mungkin gini Kang, yang membuat langkah kami ke sini, dan Akang ini kan bukan orang sembarangan yang kami dengar. Dan Akang ini bersama istri Akang adalah orang intelektual. Bener Kang, itu Kang. Yang kita dengar, yang kita dapat info bahwa Akang itu adalah orang intelektual yang bukan orang sembarangan, yang lebih memilih tinggal di hutan. Dan itu mungkin alasannya seperti apa Kang? What is the meaning intelektual? Saya kurang ngerti gitu. Mungkin kalau bahasa kita orang pinter Kang. Pinter juga apa itu orang pinter? Gimana ya? Jadi kita begini. Ada petani. Dia mengolah alam, mengolah sawahnya, mencangkul, merawat, kemudian panen. Itu kan pinter. Itu kan disebut orang pinter. Kenapa prem hari ini yang disebut intelektual, orang pintar itu satu, harus yang memiliki atau menggeluti pendidikan formal. Iya. Makanya ini saya kadang-kadang kesal. Makanya maksud saya pertanyaan tadi, what is the meaning intelektual? Apa yang disebut intelektual? Karena bagi saya intelektual itu adalah orang yang bisa memanfaatkan nalarnya, menggunakan hatinya, nuraninya, itu orang pintar. Makanya orang pintar itu berlaku bagi siapapun yang mampu mengejawantahkan apa yang diberikan Tuhan. Itu orang pintar. Makanya saya tidak setuju kalau intelektual itu harus lulusan kuliahan misalnya. Bahwa yang disebut orang pintar itu orang yang bisa semacam para peramal, bukan. Bagi saya intelektual itu adalah orang yang bisa memaksimalkan daya pikirnya, nalarnya, akalnya, otaknya, hatinya, nuraninya, instingnya. Siapapun mereka yang bisa menggunakan itu adalah orang pintar. Nah, dan saya tidak termasuk orang pintar itu, gitu. Karena kan saya masih belum bisa memaksimalkan nalar saya, pikiran saya. Saya juga masih blingsatan menggunakan insting saya, nurani saya. Contoh kayak gini. Ada orang disebut orang pintar. Lalu dia melihat tetangganya kelaparan. Harusnya kalau memang dia menggunakan otaknya, akalnya, ya tolonglah orang yang kelaparan itu. Bantulah orang-orang miskin itu. Kalau dia tidak menggunakan itu, berarti dia tidak menggunakan otaknya. Bagi saya dia bukan orang pintar. Kita lagi jalan nih, di jalan, lihat duri. Seorang profesor, jika dia lewat ke jalan dan melihat duri di jalan, tapi dia tidak membuang duri itu, bagi saya fuck you. Dia bukan orang pintar. Seorang ulama, dia punya pengetahuan tentang agama, bagaimana hidup dalam menunaikan kebaikan, tapi dia tidak melaksanakan kebaikan itu. Bagi saya, fuck you.
kritik dengan kiai seperti itu, dia orang bodoh. Pejabat sama aja. Jadi pengertian bagi saya intelektual itu, orang pintar itu orang yang bisa menggunakan nalarnya, insting dan nuraninya semuanya demi kebaikan. Itu baru dikatakan pintar. Bagi saya sih seperti itu gitu. Jadi kalau ada orang bilang di sini orang pintar, enggak. Orang pintar mah saya udah hidup baik. Ya, mungkin Selama ini saya juga belum merasa baik gitu. Ya mungkin gini Kang, kalau mungkin pada umumnya orang-orang yang memiliki kelebihan yang luar biasa itu kebanyakan kan berbaur. Tapi mungkin yang kita pengen tanyakan, kenapa sih Akang lebih memilih tinggal di di tengah hutan? Apakah tujuannya seperti apa? Mungkin ada hal-hal yang mungkin kita belum tahu Kang, visi misinya seperti apa? Kita ngobrol yang sederhana aja ya. Yang paling sederhana begini. Karena bagi saya tinggal di sawah, di alam ini nyaman. Itu satu. Ini alasan yang paling sederhana. Ini nyaman gitu. Terbebas dari hiruk pikuk dunia yang bagi saya mungkin hari ini sedang hingar-bingar. Terbebas dari dunia yang bising. Bising juga metafora. Bising dalam segala macam. Bising pikiran, hingar pikiran, mumet hati, mumet pikiran, kalang kabut, salah dan benar. Itu. Jadi pertama bagi saya tinggal di sawah itu nyaman. Terbebas dari hiruk pikuk, dan bagi saya hiruk pikuk itu bukan sebuah kesenangan. Hiruk pikuk itu bagi saya kesemrawutan. Selama tatanan hiruk pikuk itu belum diatur, belum ditatan dengan belum dikemas dengan rapi. Dan mohon maaf, saya melihat hiruk pikuk yang terjadi di Indonesia hari ini bukan hiruk pikuk yang indah, tapi hiruk pikuk yang mumet, yang rungsing, yang bikin macet kita. Yang kedua, ini kalau saya hubungkan dengan apa yang disarankan guru-guru saya. Karena hiruk pikuk itu, lalu kita kehilangan saat, kehilangan momen untuk sedikit merenung. Dan merenung itu dalam bahasa agamanya kan tapakur. Karena kita terbiasa di dalam hiruk pikuk, kapan kita sekali-kali semedi, sekali-sekali bertapa, sekali-sekali berdikir, merenung, bertapakur. Nah, menyepikan diri itu. Ujlah kalau kata para kiai, kayak ini ujlah lah. Ujlah itu maksudnya mengosongkan diri, menyerap energi-energi yang jernih dulu gitu. Maksudnya gitu. Jadi bagi saya ya alasan yang paling sederhana ini nyaman gitu. Saya bisa introspeksi. Bisa introspeksi. Yang kedua ya secara ini juga kan ya alhamdulillah lah kalau tinggal di sawah gini kan minimal polusinya tidak sebanyak atau tidak seberat yang terjadi di luar sana. Ya paling polusi di sini ya ini nih asap kayu bakar nih. Ini juga kalau mau dikatakan polusi apa sih? Polusinya apa di sini? Tidak seberapa begitu ya Tidak kalau itu asap. Dan memang sudah ada sejak dulu kalau asap dari hawu kan, atau makanya kalau asap saya tidak setuju dikatakan polisi gitu ya. Polusi kan. Nah, tuh jadi sangat tradisional sekali menggunakan songsong untuk menyalakan api. Dan ini sudah jarang terjadi di masyarakat umum pada umumnya di luaran sana ya. Sudah modern lah. Kalau ini memadukan masih ada seni-seni tradisional seperti zaman dahulu. Ada ini yang modernnya ada ya. Modernnya ada. Jadi mempertahankan yang tradisional dan tidak ketinggalan dengan yang modern gitu. Ya gini, ini juga yang harus kita pahami bahwa misalnya ini juga ngapain sih saya susah-susah gitu. Konsepnya bukan saya tidak ingin, ya itu jangan modern juga ada. Tapi maksudnya gini, ini saya ingin mengajak siapapun di luar sana, ketika loh kalau memang masih ada kayu bakar, ngapain susah-susah harus mikirin gas gitu, maksud saya itu gitu. Jadi saya tidak anti kompor, tidak. Cuma maksudnya ya kalau ini masih bisa dibakar dan proses pembakaran ini juga bisa bermanfaat, ribet amat sih gitu. Ya kecuali kalau di sini di sawahnya sudah tidak ada kayu bakar,
ya mungkin saya juga mikir nyari apa penggantinya gitu. Maksudnya gitu. Jadi konsep dari ini saya ingin mengajak siapapun gitu. Mari kita memanfaatkan sesuatu di sekeliling kita. Ketika itu masih bernilai, masih punya manfaat, ya manfaatkan. Nah, justru pertanyaan bagi saya itu, saya aneh gitu. Kalau ada orang kampung yang masih ada kayu bakar, tiba-tiba harus digelisahkan oleh tidak adanya gas. Kehabisan gas gitu. Kehabisan, itu kan bagi saya itu. Nah, itu yang tadi saya bilang, itu baru tidak intelektual. Baru itu bukan orang pinter gitu. Nah, saya gitu. Selama ini masih ada. Kayak misalnya itu ada daun singkong. Saya lucu kalau ada orang kampung yang untuk beli sayur harus beli ke mall. Ya ampun, ini dunia macam apa ini? Maksudnya gitu. Nggak intelek. Maksudnya gini, untuk sisi ekonomi juga kan membantu gitu. Ngapain sih harus ngeluarin uang buat beli sayur yang padahal ada di sekeliling kita, itu di Pematang juga banyak gitu. Kayak gitu. Jadi kalau orang gunung beli garam masih masuk akal bagi saya itu. Ikan asin mungkin masih masuk akal. Tapi kalau kayak sayuran apa gitu. Atau misalnya orang kampung harus gelisah memikirkan enggak kebeli roti kan boleh bilang goblok nggak saya di sini? Maksudnya ada orang yang goblok ketika orang kampung harus kelaparan gara-gara di kepalanya itu tidak bisa beli roti padahal ada singkong. Tuh. Maksudnya gitu. Padahal di belakang rumahnya ada ubi. Ini kepala macam apa sih yang harus gelisah tiba-tiba karena roti naik, telur naik. Nah, saya tinggal di sawah itu karena saya ingin merdeka. Intinya itu aja. Luar biasa. Saya ingin merdeka dari penjajahan yang seharusnya tidak menjajah kepala kita. Makanya alhamdulillah hari ini saya tidak peduli mau gas naik, LPG naik, tidak peduli, terserah. Karena saya punya kayu bakar. Luar biasa ya. Di Indonesia tidak ada pabrik roti, pakai terserah bagi saya itu. Karena saya punya singkong. Maksudnya kayak gitu. Ini pakai juga, saya tidak memarahi personal, bukan. Pakai terhadap zaman gitu. Dan itu yang menjadi masalah hari ini di bangsa kita kan. Ketergantungan ya kan? Ketergantungan akhirnya. Saya contoh ngebayangin, kalau kita kembali ke zaman Urdu, ini mah contoh aja gitu ya. Kayaknya orang Baduy tidak pusing karena nggak ada pertalit ya. Masih ada hidup. Udah usianya udah lama lagi. Pernah nggak mendengar orang Baduy pusing karena kehabisan kuota? Karena nggak cuma kita kan. Hidup Nah, akhirnya saya ingin merdeka seperti itu gitu. Terus Hong, apakah terus Anda anti atau melarang modernisme? Tidak, silakan. Selama Anda menikmati silakan. Cuma seandainya itu tidak ada hari ini, kita juga harus punya solusi lain. Dan itu bukan kewajiban. Enggak haram kita, enggak. Saya itu perasaan enggak haram kalau ini kompor gasnya habis, kemudian oke kayu bakar, enggak haram. Boleh saja. Boleh saja kok. Nah gini Kang, itu yang kami lihat Akang itu kan kayak itu santai, rileks. Dan mungkin pertanyaannya apa sih Akang arti dari kebahagiaan menurut Akang? Dari, ada dua soal. Ini maaf saya ngekat aja ya. Satu, jadi bagi saya salah satu konsep kebahagiaan itu adalah merdeka, itu satu. Ini pas nih momennya 17 Agustus nih. Ini bulan Agustus gitu ya. Merdeka akan membuat kita bahagia secara psikologis. Karena apa? Kata si Akang tadi, kita tidak tergantung. Yang menentukan itu kita. Bukan siapapun yang kita gantungi. Selama kita masih menggantungkan diri, artinya ada satu sisi psikologis yang membuat kita tertekan. Jadi salah satu kebahagiaan itu satunya merdeka. Merdeka jiwa, nanti panjangan ya, merdeka jiwa, merdeka pikiran, dan sebagainya. Hari ini, kenapa kita kekurangan bahagia? Jadi kalau saya memprediksi kayaknya Indonesia peringkat keberapa gitu ya di kebahagiaan dunia itu ya. Ya ke 100 lebih kayaknya. Karena kepala kita, hidup kita udah tergantung. Mending kalau tergantungnya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, ini kan ketergantungan kepada benda, kepada makhluk yang lebih rendah daripada kita sendiri. Masa ada manusia
tergantung kepada HP itu kan goblok. Bagi saya itu goblok. Ada manusia hidup kebahagiaannya tergantung kepada kompor gas, itu goblok. Ini nggak kasar kan saya bilang goblok kan? Itu kata sifat itu. Ada manusia kebahagiaannya tergantung kepada ATM. Dari mana itu? Enggak ada rumus yang mengatakan kebahagiaan manusia terletak kepada penuh dan kosongnya ATM. Tidak ada. Itu hanya pikiran-pikiran yang menjebak pikiran kita. Itu. Jadi masuk kepada tadi pertanyaan bahagia. Nah, termasuk ini yang ingin saya sampaikan. Bagi saya, bahagia itu kan sebuah kata sifat. Nah, pertanyaannya, kita mencari bahagia yang kata sifat, tapi yang dicarinya adalah benda, wujud. Sifat harus dicari dengan sifat, benda harus dari benda. Ingin bahagia kalau punya duit itu kan benda, nggak nyambung benda dengan sifat. Jadi kalau ingin mencari kebahagiaan, sifat carilah dengan sifat lagi. Sifat masuknya ke rasa. Maka orang banyak suka terjebak kita mencari kebahagiaan dengan benda. Benda perantara, bos. Jadi kalau ingin nyari kebahagiaan, masuknya ke rasa. Dan rasa itu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Wah, luar biasa. Rasa tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Jadi orang boleh bahagia di kampung, orang boleh bahagia tinggal di kota, orang boleh bahagia dengan makan singkong, orang boleh bahagia dengan makan roti, bahkan orang bisa bahagia tanpa makan. Karena rasa. Ada gitu orang yang bahagia tanpa makan? Wah, obrolannya makin jauh. Orang-orang puasa, apa kita menganggap mereka tidak bahagia? Bahagia ya. Jadi mungkin pada kesimpulannya bahagia itu bisa ditemukan dimanapun. Bisa ditemukan jangan dimanapun. Terbatas, jangan dibatasi bahagia kita itu. Membatasi bahwa bahagia itu hanya ada di mall, bahagia itu hanya ada di kota, bahagia itu hanya ada di gedung mewah, padahal itu mah benda, bukan dirasa. Tapi kalau dirasa, maka saya yakin bahagia tidak akan ditemukan di orang yang sedih. Nah, itu kan padanannya. Masalah tempatnya dimanapun. Masalah baju apapun. Emang itu gitu. Makanya, kalau ingin nyari bahagianya, carilah di sifat itu, di rasa itu, bukan di bentuk, bukan di bangunan, bukan di infrastruktur. Itu setuju, gitu, Kang. Ini Kang, ngomong-ngomong nih, tadi kan kita melewati hutan, masuk ke sini seperti masuk ke dunia baru yang dikatakan orang itu dinasti Thoriko Sawahiyah. Nah, mungkin ini saya mau tanya nih ke Akang. Akang di sini tinggal dengan siapa? Kemudian Kayak bangunan. ada bangunan-bangunannya unik begitu. Ini Akang itu sebetulnya siapa sih di dinasti Thoriko Sawahiyah ini? Jadi saya mau bilang ya, itu semua hanya Thoriko Sawahiyah hanya sebuah istilah aja lah. Kebetulan kita tinggal di sawah dan mencoba membuat tatanan baru ala Sawahiyah gitu kan. Ini saya bersama anak-anak istri di sini. Yang di belakang pakai Ini- sweater kuning. Hai, ini istri saya. Istri saya. Kita anak udah 4, ini satu lagi sedang lagi ngandung ya. Doakan aja nih. Alhamdulillah. Nah, kayak gini. Ini pada akhirnya saya sehat-sehat aja tinggal di sawah. Udah lama kita nggak makan apa, Mbi? Spaghetti ya? Hah? Lupa lagi saya rasanya itu seperti apa. Tapi ternyata biasa aja. Tapi pernah mengalami makan spaghetti? Atau makan apa, Mbi, yang gagah-gagah itu? Stick, Yang bikin orang banyak pingsan gara-gara nggak mendapatkan itu gitu. kopi, sianida, bukan? Bukan banyak orang pingsan. Contoh nih, istri saya nggak meninggal kok, nggak punya gelang merek apa, Mbi? Emas. Galang atau apa gitu, emas harta berlian. Dan Dia memang- nggak pingsan, nggak pernah pingsan. Ini kalau diterjemahkan, ini si teteh itu bahagia tanpa menggunakan emas permata. Sementara itu yang menjadi kejaran pada perempuan hari ini misalnya. Atau istri saya nggak pakai make up apa kayak gitu. Ya biasa aja, nggak meninggal. Anaknya malah jadi udah 5. Kalau boleh tahu dengan siapa ini tetehnya? Saya panggilnya teteh Nggak, jadi atau apa ya, ngobrol, Ambi? Saya mah manggilnya Embi. Embi, oh. Nah kayak gitu. Saya manggil Embi, nggak mamah nggak mami. Hidup juga kok.
Manggilnya embe. Mbi. Mbi itu panggilan di Sunda zaman dulu mbi. Gitu. Oh. Nah, kalau kan, kayak di panggilan aja. Ya saya bilang, anak-anak saya nggak menjadi kurus kering kerontang gara-gara ibunya dipanggil embi, enggak mami. Aman-aman aja ya, Aman-aman sehat, aja. tumbuh kembang oke. Ini kalau boleh tahu anaknya ada berapa ini tuh? Oh, itu mah ada 4 ini. Ada 4 dan ini sedang mengandung, jadi mudah-mudahan semuanya sehat begitu ya. Ya. Dan Akang ini kalau saya lihat nih setelah saya bertemu dengan berbagai macam narasumber, yang paling baik cara komunikasinya, kemudian ide-idenya yang cemerlang. Apakah ini punya latar belakang pendidikan yang hebat begitu kalau boleh tahu? Sebenarnya saya minta maaf. Ini kalau saya kalau ngomong emang goblok juga sih, gak nada bicara saya kencang gitu. Tapi ini kan saya bukan memarahi siapapun gitu. Iya, Ini iya. memarahi kondisi gitu maksudnya. Saya tadi ada kalimat gublag ini bukan ke personal, Iya, betul. kejaman gitu. Harus membedakan antara ke personal dengan Makanya ide gitu. yang dikeluarkan begitu. Ini ada yang goblok di zaman ini gitu. Pikiran-pikiran kita ini ada yang perlu salah yang harus disadarkan. Gitu. Gitu. Apakah Kalau akan latar belakang pendidikan, secara formal saya juga dulu pernah makan bangku sekolah gitu. Emang dulu pernah saya kuliah di IKIP dulu mah ya. IKIP Bandung, UPI, sekarang mah Universitas Padahal IKIP gitu. Atau Universitas Percobaan Indonesia juga boleh gitu. Karena maksudnya mudah-mudahan UPI jadi kampus percontohan Amin. yang bisa mendidik bangsa ini gitu, Masya maksudnya Allah. gitu. Dan Dan saya produk gagalnya. Saya produk gagal. Kenapa dikatakan gagal? Gagal dalam pengertian saya tidak bisa melaksanakan apa yang menurut umum dilakukan. Tapi saya berdoa dalam hati, mudah-mudahan iya ini bentuk saya mengejawantakan ilmu yang saya dapat gitu. luar biasa? Jadi kalau kayak gini, hari ini kan saya hanya tinggal di sawah, bertani ala kadarnya, ngopi ala kadarnya. Tapi enggak juga loh. Saya juga ini lagi mencoba mentransfer apa yang saya pahami dari Kampus ya. di kampus saya, bahwa saya melihat substansi pendidikan kayak gini. Yang dimaksud pendidikan itu infrastrukturnya, ruangnya, waktunya, atau substansi transformasi pengetahuannya. Nah, jadi maksudnya kalau berbicara transformasinya, ini saya juga selagi menyampaikan ke orang-orang di sini. Itu buktinya ada majelis. Artinya saya juga sedang ikut berjibaku dalam pendidikan loh. Cuma memang saya tidak menjadi PNS saja dan tidak mendapat gaji dari Pak Jokowi. Tapi bagi saya nggak apa-apa. Dan ini ternyata luar biasa teman-teman, kita sedang bicara dengan seorang lulusan dari Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI yang tinggal di tengah-tengah sawah dan Saya juga Sawahiyah. ingin menghimbau kepada teman-teman yang anggaplah satu alma mater, mari kita turun ke jalan. Dalam arti turun ke jalan itu begini. Terus kalau Anda tidak mendapatkan kedudukan formal sebagai tenaga pendidik, terus Anda akan diam gitu. Terus hak untuk mendidik bangsa itu harus profesi kita menjadi guru gitu. Terus kalau kita tidak menjadi guru, kita gagal mentransformasi pendidikan. Kan jangan sampai berhenti sampai di situ gitu. Kayak seorang kiai gitu. Terus pengertian kiai itu hanya kalau dia menjadi imam masjid atau dia punya pesantren, kan enggak juga gitu. Kiai itu kan orang yang berilmu yang kemudian mentransfer ilmu agamanya kan gitu. Masa dia punya ruang, punya tempat, itu kan lain hal gitu. Jadi kalau saya boleh sombong ya, saya juga tenaga pendidik. Siapa yang dididiknya? Minimal anak saya. Saya ajarkan bagaimana dia mencintai alam, bagaimana dia berkebudayaan, bagaimana dia memahami agama versi apa yang kami tahu gitu. Kayak gitu. Mohon maaf Cuma kalau hari ini kan yang disebut pendidikan itu harus ada SD Impresnya, harus ada SLTP formalnya gitu kan. Di luar itu nggak sekolah disebutnya kan gitu kan. Iya.
Itu juga harus dibenahi oleh Menteri Pendidikan kita gitu. Apa sebenarnya substansi pendidikan gitu kan. Kalau tetenya sendiri itu sama lulusan UPI kan? Sama, dia juga dari UPI. Luar biasa, berarti kompak sekali ya. Kompak. Mencerdaskan kehidupan bangsa dengan cara yang berbeda. Tidak harus di sekolah, di bawah bangunan, di alam pun bisa. Yang paling penting itu transfer ilmunya. Malah gini, saya ingat siapa yang bilang ya. Maksudnya gini, kalau kita membatasi pendidikan hanya ruang kelas atau yang formal, maka saya melarang bangsa Indonesia untuk sekolah. Kalau mengartikan sekolah itu terbatas oleh ruang dan waktu itu gitu. Bagi saya sekolah malah membodohkan. Kalau kita membatasi diri seperti itu. Tapi kalau kita tarik pengertian pendidikan secara luas terhadap substansinya, maka kita bisa belajar dimanapun. Semua hal bisa menjadi guru kita. Kita bisa belajar dengan pohon pisang, kita bisa belajar dengan yang saya sebut tadi kepiting, kita bisa belajar hanya dengan pada kayu bakar. Kalau kita mengartikan pendidikan secara luas gitu. Dan ini Thoriko Sawahiyah ini adalah bagian daripada sekolah itu sendiri, pendidikan itu sendiri. Dan Akang, ini saya sangat penasaran sekali. Thoriko Sawahiyah ini di sini ada bangunan apa saja? Mungkin nanti kita bisa lihat-lihat di sini, Akang. Boleh. Dan untuk perkenalannya barangkali cukup sekian. Terima kasih penjelasan tentang Thoriko Sawahiyah dirasa cukup lengkap. Mungkin nanti di episode selanjutnya. Jalan-jalan silahkan. Nanti ini kebetulan lagi masak, dan kita makan bareng. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam.